Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini setiap seminggu sekali insyaallah kita akan belajar ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu ini adalah ilmu yang bertujuan untuk apa? Bertujuan agar kita bisa membaca kitab lah ya. Kurang lebih seperti itu. Namun agar lebih detailnya, kita sebelum ke pembahasan di kitab Al-Ajurumiyah, tentunya ini untuk pemula ya. Insyaallah kita dari nol untuk pemula. Bagaimana caranya agar kita bisa membaca kitab, insya Allah. Entah itu nanti mungkin kedepannya kita akan belajar sholaf juga dan sebagainya, insya Allah. Sebelum masuk ke pembahasan kitab, ya, kita akan menggunakan kitab Al-Ajurumiyah, kitab yang tipis gitu ya, namun mempunyai faidah yang sangat banyak. Ya. Seperti kata Imam Al-Amli itu kan khulosatan latifatan syahirah fi 'urbiha wa ajmiha wa rumi allafahal habib ibnu ajuri. Ini kitab ini terkenal sangat gitu ya. Manfaatnya luar biasa ini kitab meskipun kecil ya, tetapi banyak manfaatnya. Namun saya insya Allah tidak akan berlama-lama, tidak akan bercerita tentang banyak hal karena ini untuk pemula lah ya, biar kita paham dulu. Banyak sebenarnya ada cerita kenapa sih ada mulai ilmu nahwu, sejarah dan sebagainya. Tapi itu kali ini kita tidak akan membahas hal itu. Ya, langsung saja. Ya. Kenapa harus ada muqaddimah? Ya. Agar kita paham apa sih ilmu yang akan kita pelajari ini. Dan namanya apa? Nahwu ini apa? Ya. Jadi pertama kita harus kenal dulu ya. Kenal dulu agar kita semakin sayang. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Ya, kalau cinta bagaimana kita akan suka terhadap ilmu itu, bagaimana kita akan paham akan hal itu ya. Imam Ali pun mengatakan apa katanya? An-nasu a'da uma jahilu. Ya. Orang itu adalah musuhnya sesuatu yang tidak diketahui. Nah, bila mana kita tidak paham, tidak tahu, kita gak maulah, malas untuk mempelajari. Kenapa? Karena kita tidak tahu, karena kita tidak bisa, tidak pandai akan hal itu. Oleh sebab itu, insya Allah kita akan membahas dulu ya pengertian ilmu nahwu itu apa. Nahwu, ya, an-nahwu, kalimat nahwu itu dalam bahasa Arab ya, diartikan ke dalam berbagai bahasa, dalam berbagai makna lah ya. Makna yang pertama contohnya adalah jihad. Ya. Jihad itu apa? Jihad itu arah. Ya, dalam bahasa Arab mungkin sering kita dengar nahwa Zaidin, misalkan nahwal gharb dan sebagainya. Contoh misalkan dhahabtu nahwa fulanin, saya pergi ke arah seseorang. Itu memakai kata nahwu. Itu arah. Atau juga kadang diartikan sebagai syibah atau misal ya. Contoh lah ya. Nahwu itu contoh kan. Jadi kita dengan nahwu kada, nahwu bla 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 ya, seperti lah, contoh lah gitu. Contoh misalkan Muhammadun nahwu Ali ya, Muhammad ini seperti Ali gitu, dan sebagainya. Sedangkan dalam istilah ya, istilah tentunya istilah ulama nuhat ya, atau ulama bahasa ya. Nahwu ini sebelum saya menerangkan ya tentang istilah, perlu diketahui nahwu ini adalah bagian salah satu disiplin ilmu dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini banyak ilmunya, banyak jenisnya, ya, banyak fannya, banyak disiplin ilmunya seperti balago dan sebagainya, sholof, gitu kan ya, ilmu ma'ani, bayan, ya, dan sebagainya lah. Nah, kita ini akan mengetahui apa itu ilmu nahwu sebenarnya. Ilmu nahwu dalam istilah dikatakan al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhidil kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha min al-i'rab wal bina wa ma yatba'u dzalik. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu ya, atau mengetahui kaidah-kaidah
Nah, dengan kaidah itu kita akan mengetahui hukum. Ya. Hukum itu apa? Nisbat maksudnya. Nisbat akhir kalimat bahasa Arab ketika dia digabungkan. Ya. Baik itu i'rabnya, berubahnya, ya, ketika suatu kata itu berubah, ya, ataupun binanya tidak berubahnya, dan segala sesuatu yang ikut terhadap keduanya. Misalkan, ya, ja'a Zaidun. Nah, ini jadi ilmu nahwu itu mana yang akan dibahas, gitu. Ilmu nahwu itu membahas kaidah-kaidah, ya, kaidah-kaidah untuk mengetahui hukum akhir kalimat. Ini nisbat akhir kalimat ini hukumnya dibaca apa? Kenapa ini dibaca Zaidun? Kenapa tidak Zaidin? Kenapa tidak Zaidan? Gitu. Ini harokat inilah, ya, yang akan membedakan maknanya. Nah, jadi ini apa? Ini fokus ilmu nahwu itu di sini. Zaidun dan din, gitu. Kenapa seperti ini dibacanya? Nah, ini diketahui dengan ilmu nahwu. Dengan ilmu nahwu sehingga apa? Sehingga kita akan bisa memahami hal itu dengan baik dan betul, memahami bahasa Arab. Terus kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Sebab pedoman hidup kita, pedoman hidup manusia itu Al-Quran dan bahasa Arab. Kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu bahasa Arab. Bagaimana kita akan memahami pedoman hidup kita bila mana kita tidak tahu bahasanya? Nah, itulah, ya, salah satu fungsi ilmu nahwu. Jadi ini, ya, al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimah al-arabiyyah fi hali tarkibiha min al-i'rab wal bina. Jadi perlu diketahui ini jadi apa? Jadi ilmu nahwu itu ketika digabungkan, ya, tidak satu-satu Zaidun. Itu bukan fokus ilmu nahwu nanti. Ya, ilmu shorof, misalkan ja'a saja misalkan. Nah, ini bukan fokus ilmu nahwu, itu ilmu shorof. Nah, ini nahwu itu ketika digabungkan tentunya. Saya tulislah biar boleh dipahami. Saya tulis, ya. Saya tulis. Tadi ilmu nahwu itu apa? Al-ilmu bil qawaid, mengetahui kaidah-kaidah atau disiplin ilmu tentang kaidah-kaidah. Ya. Bil qawaid. Al-ilmu bil qawaid yu'rafu biha awakhiril ahkam wa awakhiril kalimatil arabiyyah. Al-ilmu bil qawaid yu'rafu biha ahkamul kalimat al-arabiyyah al-arabiyyati halat tarkibiha. Kita ulangi. Halat tarkibiha min al-i'rab wal bina. Maaf tulisannya karena cepat sekali ini, ya. Jadi, ya, mengetahui kaidah-kaidah atau disiplin ilmu tentang kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah tersebut yu'afu biha, dengan kaidah tersebut kita dapat mengetahui hukum-hukum awakhirnya. Ini awakhir, maaf. Ahkamu awakhiril kalimat. Kalimatil arabiyyah ya, ini ilmu nahwu secara istilah.
istilahan ya. Maaf kalau tulisannya kurang bagus. Jadi mengetahui kaidah-kaidah atau disiplin ilmu tentang kaidah-kaidah, ya, yang mana kaidah tersebut kita dapat mengetahui hukum-hukum akhir kalimat. Ya, hukum-hukum akhir kalimat yang berbahasa Arab tentunya, karena yang kita bahas itu dalam bahasa Arab. Ya, tetapi perlu kita ketahui apa halat tarkibiha. Ini yang perlu kita garis bawahi, halat tarkibiha. Apa ketika kalimat tersebut digabungkan, jadi bukan satu-satu. Ya. Nah, apa itu ketika digabungkan akhir kalimat itu hukumnya apa? Minal i'rab wal bina. Ya. Baik itu dari segi i'rabnya ataupun binanya. Wa ma yatba'u dalik. Gitu ya. Dan wa ma yatba'u dalik yang dan yang apa? Yang ikut terhadap itulah kaitannya, yang berkaitan tentang itu maksudnya. Perlu diketahui ini halat takibiyah. Contoh misalkan ya, ja'a Zaidun. Nah, ja'a Zaidun gitu. Nah, ini ja'a Zaidun ini akan kita bahas. Ya, akan kita bahas. Ini kenapa dibaca Zaidun, kenapa dibaca Zaidan, kenapa dibaca Zaidin. Nah, ini namanya i'rab. Bina mana bina? Bina contohnya ini ja'a. Ini kenapa selamanya ja'a nggak boleh ja'i, nggak boleh ja'u dan sebagainya. Ini belajar dari ilmu nahwu. Ya. Sampai sini paham ya? Diingat. Jadi ini tentang kaidah. Intinya tentang kaidah sebenarnya. Ya. Enak saja sebenarnya. Kemarin Zaidun, Zaidan, Zaidin. Insya Allah kita akan permudah memahami ilmu nahwu lah. Tidak sulit-sulit. Nah itu. Kemudian apa sih pembahasannya? Objek pembahasan dalam ilmu nahwu, tema daripada ilmu nahwu ini apa? Maudhu' ilmin nahwi itu adalah al-kalimat al-arabiyah. Tentunya ya, kalimat-kalimat, kata, perkataan ya, berbahasa Arab. Jadi tidak dalam bahasa Sunda ya. Nahwu itu tidak dipraktekkan dalam bahasa Sunda. Ya, mungkin bahasa Sunda ada sendirilah, atau tidak juga dalam bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris seperti kita ketahui itu grammar, ada grammar. Gitu kan ya. Dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan, kalau dulu itu ejaan yang disempurnakan ya, EYD. Sekarang itu apa ya, lupa saya. Ya lupa. Itulah kira-kira seperti itu. Jadi fokus ilmu nahwu ini tentunya dalam bahasa Arab. Ya. Objek ilmu nahwu ini dalam bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, samroh, apa sih ya? Apa sih tujuannya gitu kan? Apa sih hasil yang didapat bila mana kita paham ilmu nahwu? Emang kenapa sih ini, untuk apa kan gitu kan ya? Orang itu harus punya tujuan, ya? Harus punya tujuan dan harus memikirkan hasilnya. Ketika kita melangkah, ini apa? Feedback buat kita itu apa? Gitu. Feedback buat kita itu apa? Kenapa saya melakukan hal ini? Berarti harus ada keuntungan dong. Harus ada ya feedback lah. Itu kan ya. Jangan kita melakukan tak tahu ada, nggak tahu apa sih keuntungannya buat kita. Nah, ini ada keuntungannya. Buah hasil daripada ilmu nahwi ini apa itu? Yaitu apa? Siyanatul lisan anil khata' fin nutqi. Ya, siyanatul lisan anil khata' fil kalam al-arabi. Idan wa fahmil Qur'anil Karim wal haditsin Nabi fahman sahihan. Alladaini huma ya, aslu syariatil islamiyah wa alaihima madaruha. Jadi ya, ilmu nahwi ini ya, faidahnya, tambahnya, hasil daripada ilmu nahwi ini apa? Kita dapat menjaga lisan kita dari salah mengucapkan bahasa Arab. Ya, dari salah mengucapkan bahasa Arab ketika kita mengatakan, membaca kita katakan itu Zaidun misalkan, atau kholas akul misalkan, ya kan, kholas akul, atau misalkan apalagi kholas asyrab, gitu kan ya. Itu kesalahan-kesalahan ketika kita tidak paham ilmu nahwu. Gitu. Ketika kita tidak paham ilmu nahwu misal. Nah, itu agar perkataan kita itu tidak salah. Kemudian agar apa juga? Agar
memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Pemahaman yang betul tentunya, fahman sahihan. Seperti kita ketahui misalkan siapa dulu bapak Nahu, ya, bapak ilmu Nahu, Imam Sibaweh, misalnya. Imam Sibaweh lah ya, sebagai pelopornya, meskipun sebetulnya pencetus ilmu Nahu ini adalah Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, misalnya, atau Ad-Dauli, misalnya. Ini beliau kembali lagi ke Imam Sibaweh ini kan beliau salah, ya, salah mengucapkan ketika beliau belajar hadis, ya, dalam madhab Hanafi, waktu salah mengucapkan hadis, salah mengatakan hadis, ya, jadi pemahamannya yang salah. Ya, bila mana kita salah mengucapkan, ketika kita salah mengucapkan, salah juga pemahaman kita. Jadi harus betul-betul dipahami ini ilmu nahwu. Jadi apa tujuannya? Oh, itu memahami Al-Quran dan hadis secara betul, fahman sahihan. Yang mana Al-Quran hadis ini adalah apa? Adalah aslu syariah, ya. Pokok daripada agama kita, pondasi daripada agama kita, pegangan hidup kita bahkan, gitu, ya, itu adalah Al-Quran dan hadis. Gitu. Ya, bahkan segala hukum itu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Ya, hukum hidup kita ini, kehidupan ini kan dari Al-Quran dan hadis. Itu samlahnya. Kemudian yang kedua, siapa sih pencetusnya? Nah, pencetusnya ya perlulah kita ketahui dulu bapak ilmu nahwu ini siapa. Idanya bapak ilmu nahwu ini adalah siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali. Sebab apa? Sebab perintah Sayyidina Ali. Suatu ketika karena apa? Karena anaknya itu salah mengucapkan. Ya. Anaknya ini mau bertanya, bukan bertanya, memberikan pernyataan, bukan pertanyaan. Apa? Ketika melihat bintang-bintang, beliau mengatakan ma ajmalus samai, gitu ya. Nah, ini salah harokat saja. Ma ajmalus samai. Nah, bapaknya menjawab, Abu Aswad Ad-Du'ali ini menjawab, apa jawabannya? An-nujum, gitu kan. An-nujum. Kata anaknya, mau ridus soal, ya kurang lebih gitu. Saya tidak mau bertanya, gitu. Saya hanya ta'ajub, ya. Nah, saya ini memberikan pernyataan ta'ajub. Wah, indah sangat nih, ya, langit ini, gitu maksudnya. Indah sangat langit ini, sungguh indah sekali langit ini, kan. Ya, iftah famaki, gitu. Iftahi famaki, ya, buka ini, jangan dibaca ma'ajmalu, itu hanya ma'ajmalus samai, tetapi harusnya ma'ajmalas sama'a, itu yang betul ma'ajmalas sama'a, bukan ma'ajmalus samai, gitu. Nah, dari sinilah beliau sowan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian muncullah ilmu nahwu, ya, singkatnya seperti itulah. Kemudian hukum mempelajari ilmu nahwu ini apa? Ya, fardu kifayah, gitu kan, ya, fardu kifayah tentunya. Gitu, ya, bila mana dalam satu daerah itu tidak ada yang paham nahwu, maka maka ya berdosa semua. Jadi harus benar-benar ini paham ilmu nahwu itu, jangan main-main. Kenapa? Ya karena tadi, ya, kita tidak bisa memahami syariat kita, hukum-hukum agama Islam ini, ya, dari Al-Quran maupun hadis kecuali dengan ilmu nahwu. Jadi orang kalau tidak bisa baca kitab kok baca terjemahan saja, kemudian setelah itu dia berfatwa, itu gila itu kan, ya. Itu gila, mengatakan hukum ini ternyata dengan bangganya ada kan, ya, dalam konten itu dengan bangganya dia mengatakan, ya saya tidak bisa baca kitab memang katanya, tetapi saya paham akidah. Ya naudzubillah, ya, syaitan itu namanya, itu kan, ya. Kira-kira seperti itu harus, gitu. Nah, itu bagi suatu daerah. Tetapi kalau misalkan dia itu sudah belajar, ya, ternyata dia saja yang belajar, ya, walubbama ta'ayyana, ya, kata Syekh Abdul Muhyiddin Abdul Hamid, walubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardhu ainin alaihi. Ternyata dia saja yang belajar nih, maka dia jadi fardu ain. Ya, jadi fardu ain karena apa? Dia yang ditunjuk, misalkan dia yang bisa memahami hal ini, gitu kan, ya. Berarti dia jadi fardu ain. Jadi jangan main-main ya dengan hal ini. Itu saja mungkin muqaddimah ilmu nahwu pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah seminggu sekali kita akan
belajar ilmu nahwu langsung praktis ya. Praktek membaca kitabnya, sekaligus membaca kitabnya kita praktekkan dalam bacaan lah. Konteks entah itu Al-Quran ataupun hadis atau juga literatur Arab ya, kita praktekkan insya Allah. Mungkin itu saja. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh komentar di kolom komentar gitu ya, di kolom komentar. Nah itu saja sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya untuk semuanya ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang sama bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.